Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu dari mata kuliah psikologi klinis, yaitu Ibu Citra FC Psikolog, dan yang kami hormati teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai terapi kepribadian dan psikologi klinis menurut perspektif pendekatan belajar. Kami kelompok 2 ini terdiri dari Novi Febrianti, yaitu rekan saya, dan saya sendiri, Putri Alifa, sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Next. Baik, di sini kita bisa melihat pengertian dari pendekatan belajar itu sendiri ya teman-teman. Nah, jadi pendekatan belajar ini merupakan orientasi belajar dalam pendekatan dan penyembuhan gangguan jiwa yang didasarkan atas teori-teori belajar, antara lain prinsip-prinsip conditioning klasik, conditioning operant, dan belajar sosial. Nah, untuk pendekatan belajar, kita dapat menggunakan skema menurut Canver dan Philip ya dalam Sondo 1980, yaitu skemanya ada 5, ada S, O, R, K, dan C, yang dimana S adalah stimulus, O adalah organisme, R adalah respon, C adalah conclusion atau akibat, lalu K adalah contingency atau perkataan. Next. Nah, di sini kita akan membahas mengenai model berbasis pembelajaran itu sendiri. Baik, jadi model psikodinamika yang dicetuskan oleh Freud ini dan para pengikutnya adalah teori psikologis utama, yang dimana ini membahas tentang perilaku abnormal ya. Nah, ilmu psikologi terkait lainnya mulai bermunculan pada awal abad ke-20. Gitu. Nah, di sini kita bisa melihat pembahasannya, yaitu model berbasis pembelajaran ini itu merupakan perspektif behavioral yang diidentifikasikan dengan fisiolog Rusia, yaitu Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Nah, penemu refleks terkondisi ini si Ivan Pavlov bukan hanya sendiri, dia bersama rekannya ya, yang merupakan psikolog Amerika, yaitu J.B. Watson, atau yang kita kenal dengan John Lee Watson pada tahun 1878 sampai 1958, yang merupakan bapak behaviorisme atau behaviorisme gitu. Nah, jadi perspektif behavioral ini berfokus pada peran pembelajaran. Nah, dalam menjelaskan perilaku normal dan abnormal gitu. Nah, dari perspektif pembelajaran, perilaku abnormal ini merepresentasikan pemerolehan atau pembelajaran, lalu juga mempresentasikan perilaku maladaptif atau tidak pantas seperti itu. Lalu di sini dari perspektif pembelajaran, perilaku abnormal itu sendiri adalah masalahnya gitu. Dalam perspektif ini, perilaku abnormal dipelajari dengan cara yang hampir sama seperti perilaku abnormal. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya dari perspektif medis dan psikodinamika ini, perilaku abnormal itu merupakan simptom somatik dari masalah biologis gitu. Nah, sebenarnya bisa juga disebut sebagai psikologi dasar. Nah, tetapi itu teori pembelajaran ini mempunyai perspektif yang berbeda, yaitu di mana tadi ya sudah dijelaskan perspektif pembelajaran itu perilaku abnormal itu sendiri adalah masalahnya gitu ya, dan seterusnya. Oke, next. Jadi mengapa sih beberapa orang berperilaku normal gitu, kita kan bertanya. Jadi hal itu mungkin dikarenakan sejarah pembelajaran ya. Jadi mereka itu mempunyai sejarah pembelajaran yang berbeda dari sejarah pembelajaran kebanyakan orang. Misalnya di sini kita bisa lihat salah satunya ada seksualitasnya ketika ia dewasa gitu. Lalu di sini ada praktik yang membesarkan anak yang buruk
seperti ketidakkonsistenan pemberian hukuman untuk perilaku yang buruk dan tidak pernah memuji atau menghargai perilaku yang baik. Nah, ini dapat menimbulkan perilaku antisosial sebenarnya. Nah, anak-anak dengan orang tua yang kasar atau tidak peduli mungkin akan belajar untuk lebih memperhatikan fantasi-fantasi yang dimilikinya daripada dunia luar dan kesulitan untuk membedakan realita dan fantasi. Next. Nah, kita bisa lihat ya di sini si Watson ini ya dan Beverson lainnya ini seperti psikolog dari Universitas Harvard, B.F. Skinner ya pada tahun 1904 sampai 1990. Dia itu percaya gitu bahwa perilaku manusia adalah produk dari warisan genetik dan pengaruh lingkungan atau situasi. Gitu. Nah, seperti Freud, Watson dan Skinner menghilangkan konsep kebebasan pribadi, pilihan, dan self-direction. Namun, sementara Freud melihat manusia didorong oleh kekuatan dalam alam bawah sadar, berbeda dan Beveridge. Jadi Beveridge ini melihat manusia sebagai produk dan pengaruh lingkungan yang membentuk dan memanipulasi perilaku kita. Nah, lalu Beveridge ini juga percaya bahwa kita tuh harus membatasi studi psikologi dengan meneliti perilaku itu sendiri, bukan kayak fokus pada motivasi yang mendasari perilaku gitu. Nah, menurut pandangan ini, terapi dilakukan dengan membentuk perilaku, bukan mencari tahu cara kerja pikiran. Beveridge fokus pada peran dua bentuk pembelajaran dalam membentuk perilaku normal dan abnormal gitu. Yang pertama, pengkondisian klasik atau classical conditioning, lalu yang kedua pengkondisian instrumental atau operant conditioning. Next. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama ya, yaitu peran pengkondisian klasik. Oke. Sini kita bisa lihat juga ya teman-teman gambarnya. Jadi teori ini tuh dikembangkan oleh Ivan Pavlov. Nah, Ivan Pavlov ini menemukan refleks terkondisi yang sekarang disebut sebagai respon terkondisi gitu. Nah, secara tidak sengaja si Ivan Pavlov ini tuh menemukan ini dan dia tuh melakukan penelitian eksperimen yang lebih lanjut gitu. Nah, ini tuh dilakukan di laboratoriumnya. Ia mengikat seekor anjing ke alat untuk mempelajari respon pengeluaran air liur terhadap makanan gitu. Jadi tuh selama observasinya ia tuh mengamati bahwa binatang akan mengeluarkan air liur dan menyerisekan getah lambung bahkan sebelum mereka mulai makan. Lalu respon ini itu tampaknya ditimbulkan oleh suara kereta makanan yang didorong ke dalam ruangan. Jadi kita bisa lihat teman-teman ya. Sini ada penelitian itu dilakukan pada anjing gitu, pada binatang. Oke. Next untuk pembahasan selanjutnya ya, biar lebih paham. Nah, jadi si Pavlov ini kemudian melakukan eksperimen ya yang menunjukkan bahwa binatang dapat mempelajari pengeluaran air liur dalam menanggapi rangsangan lainnya seperti suara bel jika rangsangan tersebut berhubungan dengan pemberian makanan gitu. Jadi ini kita udah rangkum ya teman-teman, semoga paham. Jadi gini, nah karena anjing itu biasanya tidak mengeluarkan air liur karena suara bel, jadi Pavlov ini berpendapat bahwa mereka telah mempelajari respon ini gitu. Ia menyebutnya sebagai respon terkondisi atau conditional response yang kita sebut CR atau refleks terkondisi. Ya, jadi di sini ada conditioned response atau CR ya, atau refleks terkondisinya adalah dimana anjing biasanya tidak mengeluarkan air liur karena suara bel. Nah lalu karena telah dipasangkan dengan apa yang disebut sebagai stimulus tidak terkondisi atau unconditioned stimulus atau US, dalam hal ini yaitu makanan yang secara alami menimbulkan air liur.
Jadi stimulus tidak terkondisi itu makanan. Nah, lalu pengeluaran air liur itu disebut dengan respon tidak terkondisi. Nah, jadi pengeluaran air liur ini sebagai respon terhadap makanan, respon yang tidak dipelajari, yang Pavlov sebut itu sebagai respon tidak terkondisi tadi ya. Lalu sini bel, stimulus yang sebelumnya netral disebutnya stimulus terkondisi atau CS gitu. Ini juga pernah kita bahas di semester sebelumnya, teman-teman. Teman-teman ingat, di sini kita ulang lagi biar di flashback gitu. Next. Nah, di sini selain ada penelitian dari si Pavlov, di sini juga ada penelitian dari si Watson. Nah, di sini si menurut Watson ini ya, dapat kita mengenali contoh pengondisian klasik ya di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita mengernyit di ruang tunggu pasien ketika mendengar suara bor dokter gigi gitu. Ya, jadi ini adalah contoh sehari-hari gitu. Nanti kita boleh ditanya teman-teman kalau emang mau tahu gitu. Nah, jadi di sini kita langsung aja masuk ke pembahasan Watson. Jadi Watson sendiri itu telah menunjukkan bagaimana respon rasa takut dapat diperoleh melalui pengondisian klasik bersama dengan asisten penelitiannya itu si Rosely Reiner yang kemudian menjadi istrinya gitu. Nah, si Watson ini melakukan pengondisian klasik pada seorang anak berusia 11 bulan yang dalam ranah psikologi dikenal sebagai Little Albert untuk mengembangkan respon takut terhadap tikus putih gitu. Nah, sebelum pengondisian, anak tidak menunjukkan rasa takut terhadap si tikus itu dan benar-benar mengeluarkan tangannya untuk menyentuh tikus itu bahkan. Nah, kemudian ketika anak meraih tikus tersebut, langsung memukul batang baja dengan palu tepat di belakang kepala anak itu. Kemudian menimbulkan suara keras yang mengganggu kan pasti. Nah, setelah pengulangan stimulus, suara bising dan kemunculan tikus secara berganti ya. Nah, Albert menunjukkan respon terkondisi yaitu munculnya ketakutan pada tikus. Jadi dari perspektif pembelajaran, perilaku normal melibatkan respon adaptif terhadap rangsangan termasuk rangsangan terkondisi. Gitu. Nah, oke, next. Sini kita akan membahas mengenai peran pengondisian instrumental atau operan conditioning ya teman-teman. Nah, di sini pengondisian klasik dapat menjelaskan perkembangan respon reflektif dan sederhana seperti pengeluaran air liur untuk stimulus yang berhubungan dengan makanan serta respon emosional atau rasa takut terhadap stimulus yang telah dipasangkan dalam stimuli yang menyakitkan atau yang mengganggu gitu. Namun pengondisian klasik tidak bisa diterapkan untuk perilaku yang lebih kompleks seperti belajar, bekerja, bersosialisasi atau menyimpan makanan. Nah, psikolog perilaku si B.F. Skinner ini menyebut jenis perilaku kompleks ini sebagai respon instrumental atau operan respon karena perilaku ini beroperasi pada lingkungan untuk menghasilkan efek atau konsekuensi. Nah, dalam pengondisian instrumental, operan conditioning ya, bahasa Inggrisnya itu. Nah, jadi respon diperoleh dan diperkuat dengan konsekuensi suatu perilaku. Kita memperoleh respon atau keterampilan seperti mengangkat tangan di kelas karena penguat atau reinforcement gitu. Nah, penguat berupa perubahan pada lingkungan stimuli sehingga meningkatkan frekuensi kemunculan perilaku sebelumnya. Jadi perilaku yang memiliki konsekuensi berupa penghargaan diperkuat. Nah, perilaku tersebut akan kembali muncul gitu. Nah, seiring waktu perilaku tersebut menjadi kebiasaan. Oke. Next. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nafi Rubianti. Silahkan. Baik, terima kasih Putri Alifa. Di sini ada jenis penguatan. Jenis penguat yaitu reinforcement. Skinner ini mengidentifikasi dua jenis penguat, yaitu yang pertama ada penguat positif, yang dimana penguat positif atau positive reinforcement yang biasa disebut imbalan atau reward
akan terus mematuk tombol sampai ia merasa cukup. Nah, jadi jika kita mendapatkan respon positif dari seseorang, ketika kita menahan pintu untuknya, kita cenderung akan mengembangkan kebiasaan membukakan pintu kepada orang lain. Yang kedua ini ada penguat negatif atau negative reinforcement, yaitu meningkatkan frekuensi perilaku ketika penguat ini dihilangkan. Jika menggendong anak yang menangis dapat menghentikan tangisannya, artinya perilaku menggendong anak tersebut telah dikeluarkan secara negatif karena menghilangkan penguat negatif, yaitu menangis, stimulus tidak menyenangkan. Selanjutnya di sini ada jenis penguat lagi juga, perilaku normal yang adaptif melibatkan respons pembelajaran atau keterampilan yang mengarah pada penguatan. Kita mempelajari perilaku yang memungkinkan kita untuk mendapatkan penguat atau imbalan positif seperti makanan, uang, dan penerimaan, serta perilaku yang membantu kita menghilangkan atau menghindari penguat negatif seperti rasa sakit dan penolakan. Namun, jika lingkungan pembelajaran apalagi kita tidak memberikan kesempatan untuk mempelajari keterampilan baru, kita mungkin akan sulit untuk mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan penguatan. Nah, kurangnya keterampilan sosial misalnya dapat mengurangi kesempatan kita untuk mendapatkan penguatan sosial, seperti penerimaan atau pujian dari orang lain yang nantinya dapat menyebabkan depresi atau isolasi sosial. Selanjutnya di sini ada hukuman versus penguat hukum. Hukuman versus penguatan hukuman atau punishment dapat dianggap sebagai sisi lain dari penguatan. Hukuman adalah stimulus negatif yang menurunkan frekuensi perilaku yang disertainya. Hukuman ini dapat bermacam-macam, termasuk hukuman fisik, yaitu bisa memukul atau menggunakan stimulus lainnya yang menyakitkan. Ada penghapusan stimulus, penguat, atau contohnya itu matikan TV, ada denda finansial, ada mencabut hak, atau penghapusan lingkungan penguat. Jadi, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita tinjau nih perbedaan dua istilah yang seringkali membingungkan, yaitu penguatan negatif dan hukuman. Kebingungan ini muncul karena stimulus tidak menyenangkan atau menyakitkan dapat berfungsi sebagai penguat negatif ataupun hukuman, tergantung pada situasinya. Pada hukuman, pengenalan atau aplikasi stimulus tidak menyenangkan atau menyakitkan melemahkan perilaku yang disertainya. Sedangkan pada penguatan negatif, penghapusan stimulus tidak menyenangkan atau menyakitkan akan membuat perilaku yang disertainya. Contohnya yaitu seorang bayi yang menangis dapat menjadi hukuman jika melemahkan perilaku sebelumnya seperti mengalihkan perhatian dari bayi, atau penguat negatifnya itu jika berbuat perilaku yang mengarah pada penghapusan tangisan seperti menggendong bayi. Nah, hukuman, terutama hukuman fisik, itu tidak akan benar-benar menghilangkan perilaku yang diinginkan, meskipun hukuman fisik dapat mengurangi frekuensinya. Selanjutnya di sini ada teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif atau social cognitive theory merupakan kontribusi dari para teoritikus seperti Albert Bandura 1925 dan Julian Bellotzer 1919 dan Walter Mischel 1930. Nah, teoritikus sosial kognitif memperluas cakupan teori pembelajaran tradisional dengan menyertakan peran berpikir atau kognisi dan pembelajaran melalui observasi yang juga disebut dengan pemodelan atau modeling. Teoritikus sosial kognitif ini percaya bahwa individu dapat memberikan dampak terhadap lingkungan mereka, seperti juga lingkungan memberikan dampak terhadap mereka. Itu menurut Bandura tahun 2004. Selanjutnya, teori sosial kognitif sependapat dengan behavioris tradisional seperti Watson dan Skinner bahwa teori-teori terkait sifat manusia harus dikaitkan dengan perilaku yang dapat diamati. Namun, mereka berpendapat bahwa faktor-faktor di dalam diri seseorang seperti harapan dan nilai-nilai yang diberikan bagi tujuan tertentu serta pada pembelajaran observasional.
juga perlu dipertimbangkan dalam menjelaskan perilaku manusia. Selanjutnya di sini ada mengevaluasi model pembelajaran. Perspektif pembelajaran telah menumbuhkan sebuah model terapi yang disebut terapi perilaku atau juga disebut dengan modifikasi perilaku yang melibatkan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran secara sistematis untuk membantu seseorang mengubah perilaku yang tidak diinginkan. Nah, teknik terapi perilaku ini telah membantu orang mengatasi berbagai masalah psikologis, termasuk fobia dan gangguan kecemasan lainnya, disfungsi seksual dan depresi. Nah, program berbasis penguatan ini sekarang banyak digunakan dalam membantu orang tua mempelajari keterampilan parenting yang lebih baik dan membantu anak-anak belajar di dalam kelas. Kritikus juga berpendapat bahwa behaviorisme saja tidak dapat menjelaskan keberagaman perilaku manusia, dan pengalaman manusia tidak dapat direduksi menjadi respon yang teramati. Nah, banyak juga teoretikus pembelajaran, terutama teoretikus sosial kognitif, merasa tidak puas dengan pandangan behavioristik yang kaku bahwa pengaruh lingkungan imbalan dan hukuman mengendalikan perilaku kita secara mekanis. Manusia memiliki pikiran dan mimpi serta merumuskan tujuan dan aspirasi. Behaviorisme sepertinya tidak banyak mengacu pada arti dari menjadi manusia. Selanjutnya, teoretikus sosial kognitif telah memperluas ruang lingkup behaviorisme tradisional, tetapi kritikus mengklaim bahwa teori sosial kognitif menempatkan terlalu sedikit penekanan pada kontribusi genetik terhadap perilaku dan tidak memberikan gambaran yang cukup baik terkait pengalaman subjektif seperti self-awareness dan alur kesadaran. Selanjutnya di sini ada terapi behavior. Terapi dengan pendekatan belajar dinamakan dengan behavior terapi. Terapi pada psikoanalisis disebut juga dengan insight therapy. Behavior terapi memusatkan perhatian pada tingkah laku yang dapat diobservasi dan tidak mencari determinan-determinan di dalam diri individu, melainkan mencari determinan-determinan luar dari suatu tingkah laku patologis. Nah, teknik-teknik dalam behavior terapi sangat bermacam-macam, sama seperti jenis simptom yang ada, tidak seperti insight terapi yang menggunakan teknik seragam untuk semua jenis gangguan. Nah, ini disebabkan karena dalam psikoterapi tradisional tujuannya adalah mencapai insight, bukan suatu proses belajar gaya condition. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Novi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.